Halo semuanya, saya Leonardo Bima Putra Wardana dari Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya dengan NRP 1701118-025. Pada hari ini dalam rangka menyikapi tugas yang diberikan pada mata kuliah Kapita Selekta, saya dan kelompok saya yaitu Steven, Marcella, Jonathan, Jessica, dan Kotifah serta Andini memiliki usulan untuk melakukan kegiatan sosial dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kegiatan ini kami namakan Kindness for Happiness, yaitu dimana dengan kebaikan hati kita mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Latar belakang dari kegiatan kami sendiri adalah adanya wabah corona yang sedang melanda Indonesia saat ini, dimana wabah corona ini sendiri merupakan wabah yang cukup serius. Wabah ini memerlukan penanganan dan juga antisipasi dari pemerintah. Pemerintah sendiri melakukan antisipasi dengan cara dikeluarkannya aturan social distancing atau menjaga jarak. Dalam social distancing ini semua kegiatan dilakukan di rumah, baik itu bekerja, kuliah, bersekolah, dan kegiatan lainnya. Karena adanya kegiatan social distancing ini sendiri, banyak karyawan dan juga saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaannya sehingga perekonomian menurun. Karena kehilangan pekerjaan, mereka kesusahan untuk membiayai hidup mereka, kesusahan untuk melanjutkan hidup mereka. Oleh karena itu kami sendiri dari kelompok 5 mengusulkan kegiatan berupa kegiatan sosial, yaitu donasi, sehingga kita bisa membantu mereka yang sangat membutuhkan. Kita bisa lihat sendiri dari bentuk kegiatan di sini. Bentuk kegiatan kami yang pertama ialah tipe kegiatan kami ialah kegiatan sosial atau donasi. Kemudian media yang kita gunakan untuk mengumpulkan dana atau pengumpulan merupakan media kitabisa.com, situs dari Kita Bisa, di mana situs ini sendiri juga seringkali digunakan untuk mengumpulkan dana bagi kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Kemudian target kita ialah untuk orang-orang yang membutuhkan seperti pedagang kaki lima, kemudian tukang becak, dan penjual-penjual yang lain, di mana pada saat social distancing ini sendiri mereka kehilangan pelanggan sehingga mereka tidak mendapatkan pendapatan untuk kelangsungan hidup mereka. Kemudian what we will do, apa yang akan kita lakukan? Jadi kita akan melakukan sebuah pendataan mengenai orang-orang yang membutuhkan seperti kepala keluarga, pedagang kaki lima di sekitar daerah kita. Kemudian kita akan melakukan suatu donasi bagi mereka, yaitu berbagi sendiri. Di sini kita akan membagikan makanan pokok. Kemudian selanjutnya indikator keberhasilan dari kegiatan kami. Jadi indikator keberhasilan dari kegiatan kami ialah apabila kami mampu mengumpulkan dana sebanyak kurang lebih 5 juta untuk disumbangkan bagi mereka yang membutuhkan dalam bentuk makanan pokok. Kemudian selanjutnya ialah target kami ialah setidaknya 20 kepala keluarga yang dapat kami bantu. Kemudian beberapa pedagang kaki lima dan juga penjual-penjual lainnya yang kehilangan pekerjaan mereka karena tidak adanya pelanggan. Kemudian selanjutnya ialah rundown. Rundown sendiri yang akan kita lakukan yang pertama ialah pendataan pada tanggal 23 April, kemudian pengumpulan dana pada tanggal 23 hingga 30 April. Kemudian pada 30 April kita lanjutkan dengan penutupan pengumpulan dana pada situs kitabisa.com. Kemudian pada bulan Mei, tepatnya pada tanggal 4, kita akan melakukan pembelian bahan, yaitu pembelian makanan pokok. Kemudian pada tanggal 5 Mei kita akan lakukan pemberian sumbangan bagi mereka yang membutuhkan. Berikut adalah rundown-nya secara lebih detail. Oke, pada tanggal 23 April terlebih dahulu kita akan melakukan pendataan jumlah warga yang kurang mampu, mungkin sekitar pukul 8 hingga 12 siang. Pendataan ini kita lakukan di daerah sekitar Pusda Universitas Surabaya, tepatnya di daerah Tenggilis. Kemudian pada proses pengumpulan dana bisa kita lihat di slide berikut. Pada pengumpulan dana sendiri kita akan lakukan pada tanggal 23 hingga 30 April, kurang lebih 1 minggu, pada situs kitabisa.com. Di sini kalian saudara-saudara kita yang mungkin mampu atau berkecukupan bisa menyumbangkan sedikit dari uang mereka untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kemudian selanjutnya ialah pada slide berikut ini ialah pengumpulan dana. Proses pengumpulan dana, penutupan pengumpulan dana, pemberian bahan dan juga pemberian sumbangan. Pada
proses penutupan pengumpulan dana sendiri akan kita lakukan pada tanggal 30 April 2020. Akan kami tutup sekitar jam 12 malam. Kemudian pada pembelian bahan kita lakukan pada tanggal 4 Mei 2020 di daerah sekitar Tenggile Subaya. Kita akan membeli bahan ini dari supermarket maupun pedagang kaki lima yang masih berjualan untuk membantu mereka. Kemudian akan kita lakukan pada kurang lebih jam 10 siang hingga jam 3 sore. Kemudian pada pemberian sumbangan akan kami berikan pada tanggal 5 Mei 2020, tepatnya pada jam 10 hingga jam 1 siang. Ini akan kami distribusikan bagi kepala keluarga yang sudah didata dan juga pedagang-pedagang kaki lima di sekitar Pusda Ubaya. Kemudian susunan kepanitiaan sendiri, kami memiliki 4 susunan inti, yaitu BPH, Humas, Logistik, dan juga PDD. Di sini BPH sendiri terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris bendahara. Ketua sendiri memiliki peran penting, yaitu ketua akan mengorganisir seluruh anggotanya atau panitia-panitianya, dan wakil ketua sendiri akan membantu tugas ketua. Sekretaris dan bendahara sendiri akan bertugas untuk mengurus keuangan yang didapatkan dan juga mengurus pendataan-pendataan yang lainnya. Kemudian di sini kita bisa lihat humas dan sekretariat, di mana humas dan sekretariat ini bertugas seperti seperti penyebaran informasi, yaitu di sini yang dimaksud adalah menyebarkan adanya informasi tentang kegiatan donasi ini, dan juga mencatat kepala keluarga yang akan kami data. Kemudian selanjutnya ialah logistik, di mana logistik sendiri adalah divisi yang bertugas untuk membagikan sembako dan menyediakan transportasi serta konsumsi bagi panitia. Jadi di sini logistik sendiri kurang lebih seperti si perlengkapan dan juga si konsumsi menjadi satu. Kemudian yang terakhir adalah PDD, yaitu di sini PDD sendiri bertugas untuk membuat poster yang akan diedarkan dan juga desain-desain yang akan diflorkan ke panitia untuk disepakati menjadi poster dalam rangka kegiatan sosial tersebut. Kemudian selanjutnya ialah PDD sendiri bertugas untuk melakukan dokumentasi, baik itu berupa foto maupun video terkait kegiatan yang akan kami lakukan berikut ini. Kemudian selanjutnya ialah perencanaan pengeluaran. Untuk perencanaan pengeluaran sendiri kami kurang lebih akan menyediakan dana 227.500 sebagai dana internal. Di sini dana internal sendiri yang dimaksud ialah dana yang dikumpulkan dari uang panitia sendiri, tidak termasuk dari target pengumpulan dana dari situs kitabisa.com. Jadi kurang lebih dananya adalah sebagai berikut di slide. Bisa kita lihat, yang pertama ialah masker untuk panitia sebanyak 1 pak yang harganya sekitar 90.000. Kemudian selanjutnya ialah biaya bensin untuk panitia kurang lebih 10 liter. Di sini akan menghabiskan kurang lebih 5.000 per liter. Kalau 10 liter kalau untuk 10 liter berarti kurang lebih 50.000. Kemudian selanjutnya ialah konsumsi panitia 7 kotak makanan, dimana satu kotaknya itu seharga 12.500. Dana-dana yang akan terkumpul dari situs kitabisa.com kurang lebih 5 juta tersebut akan kami sumbangkan dan kami gunakan untuk membantu sepenuhnya. Adapun pembagian dananya ialah 70% untuk kami gunakan pada supermarket, yakni pembelian makanan pokok seperti Indomie, beras, minyak dan sebagainya. Kemudian untuk 30%-nya akan kami gunakan untuk membeli makanan dari mereka yang masih berjualan seperti pedagang kaki lima, untuk dalam rangka membantu mereka. Kemudian selanjutnya ialah kami harap kegiatan ini dapat membantu bagi mereka yang berkekurangan dan juga dapat membantu saudara-saudara kita yang masih sangat membutuhkan bantuan kita.